Jumpa bersama kami IAKN Ambon TV. Dalam liputan IAKN Ambon saat ini, kita akan menyajikan berita seputar IAKN Ambon bersama saya, Shanela Walata. Inilah liputan IAKN Ambon. Dalam proses peningkatan status dari Institut Agama Kristen Negeri Ambon menjadi Universitas Kristen Negeri Ambon, maka hari ini 30 Maret 2022, IAKN Ambon menerima kunjungan dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen dan Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setjen Kementerian Agama Republik Indonesia. Dalam kunjungannya, tim visitasi terdiri dari Sekretaris Ditjen Bimas Kristen, Dr. Andes Urbanus Rahang Metan MTH, Lukman Hakim SAG MPD, dan tim diterima oleh Rektor IAKN Ambon, para Wakil Rektor, Kepala Biro AUAK, tim transformasi IAKN ke UKN Ambon, dan para pejabat struktural maupun fungsional di ruang auditorium IAKN Ambon. Dalam sambutannya, Rektor IAKN Ambon, Dr. Agustina CH Kiai MSI mengatakan, kunjungan hari ini boleh dilaksanakan setelah dilakukannya proses telah dokumen dan di saat ini akan dilihat secara langsung, sehingga ketika akan dilakukannya pembahasan dengan pihak-pihak eksternal atau kementerian yang lain, Kementerian Agama dapat memberikan informasi yang akurat terhadap semua proses yang telah dilakukan dan seperti apa IAKN Ambon yang akan melakukan transformasi. Dan saat ini kita divisitasi untuk melihat secara langsung kondisi real atau existingnya IAKN Ambon, sehingga nanti dalam pembahasan dengan pihak-pihak eksternal, dengan kementerian lain, Kementerian Agama sendiri bisa memastikan, memberikan informasi yang akurat, seperti apa kondisi IAKN Ambon yang akan ditransformasi ini. Kepada IAKN Ambon TV dan media lainnya, Sekretaris Ditjen Bimas Kristen, Dr. Andes Urbanus Rahang Metan MTH, dan Lukman Hakim SAG MPD dari bagian Ortara Setjen Kementerian Agama Republik Indonesia menyampaikan. IAKN ke Universitas Kristen Negeri Ambon ini kami sudah terima dan kami sudah melakukan telah di pusat, sehingga ada beberapa kekurangan. Makanya kehadiran kami di sini untuk bagaimana kita berdiskusi bersama untuk tim penyusun dokumen-dokumen ini akan melengkapi lagi, sehingga ketika kita ajukan ke Menpan itu sudah tidak terlalu bermasalah. Nah, jadi persyaratan-persyaratan itu bukan keinginannya Menpan, tetapi persyaratan itu sesuai dengan peraturan Menteri Agama, di mana PMA nomor 20 itu memuat tentang persyaratan-persyaratan untuk dipenuhi oleh masing-masing perguruan tinggi yang mau, baik itu perguruan tinggi dari sekolah tinggi ke institut ke universitas, itu sudah ada persyaratan-persyaratannya di situ. Jadi persyaratan-persyaratan itu sebagian besar IAKN Ambon sudah memenuhi, tetapi ada beberapa yang belum, dan beberapa yang belum ini yang memang sangat penting, sehingga kami datang untuk harus berdiskusi untuk bagaimana jalan keluar untuk menyelesaikannya. Kira-kira bagaimana upaya untuk dari Kemenak sendiri untuk memfollow up peralihan status? Ya. Setelah kami melihat dokumen dan diskusi ya tadi yang cukup produktif, saya kira kemungkinan untuk perubahan bentuk barangkali belum bisa dilakukan untuk dalam waktu yang cepat ini ya. Yang memungkinkan adalah penambahan fakultas dahulu, karena syarat minimal untuk perubahan bentuk menjadi UKN itu adalah 4 fakultas. Nah, ini bisa menjadi beberapa diskusi yang tadi sampaikan, dan terobosan apa tadi sudah, saya kira bisalah untuk nambah 1 fakultas. Saya kira begitu. Kira-kira selain itu
Nantinya prosesnya sendiri berapa lama akan berjalan ketika nanti misalnya dokumennya sudah terkumpul Ya. dalam 1 tahun misalnya, apakah verifikasinya membutuhkan waktu 1 tahun juga? Ya, itu tergantung dari kesiapan teman-teman di sini ya, di AKN Ambon. Kalau cepat, ya kami akan lebih cepat gitu. Karena kami punya SOP tersendiri, kapan dokumen itu akan kami proses. Jadi kami ketika dokumen sudah ada di kami tidak lama-lama lagi. Ya, langsung kami telaah, kami analisis, ketika memungkinkan kami serahkan ke pimpinan. Jadi prinsipnya kesiapan teman-teman di sini nanti seperti apa. Di tempat yang sama, Rektor IAKN Ambon dan Wakil Rektor 1 IAKN Ambon, Dr. Yance Setrumahuru MA, yang juga adalah Ketua Tim Transformasi ini menegaskan. Ya, IAKN Ambon punya syarat yang masih belum, itu jumlah prodi di S1 dan S3, jumlah prodi di S1 dan pasca sarjana. Kita butuh di S1 harus 15 prodi. IAKN ini kondisi existingnya 9 prodi S1, 1 prodi PPG, jadi 10 prodi. Butuh pengembangan 5 program studi. Hasil studi kelayakan memang sudah merekomendasikan 5 program studi itu, dan kami dalam proses untuk pemenuhan persyaratan. Jadi kita menunggu, kita punya pengusulan 2 profesor dan 8 lektor kepala. Kita menunggu lektor kepala mereka keluar, dan 2 profesor ini dulu datang, baru kita bisa mengajukan. Bagaimana dengan akreditasi untuk unggul di S1 Ibu yang memang juga termasuk harus dipenuhi? Iya, kita sudah punya 1A, tinggal sesuai persyaratan kita butuh 1 lagi akreditasi unggul, dan kita mengagendakan 2 prodi yang akan diusul, itu Magister Pendidikan Kristen dan Teologi Kristen. Masih kurang dan harus dipenuhi. Kira-kira target bagaimana menyelesaikan dengan deadline waktu mungkin 1 tahun atau bagaimana dari tim sendiri? Iya, terima kasih. Sesuai dengan hasil evaluasi terhadap pemenuhan syarat-syarat yang harus dipenuhi IAKN Ambon menjadi UKN itu sendiri sesuai dengan yang sedang dibahas, maka kami sudah melihat bahwa ada kekuatan yang karenanya kami bisa menargetkan bahwa dalam waktu 1 tahun ke depan kami dapat melakukan pemenuhan terhadap syarat itu. Tentu hal ini akan mendapat dukungan dari baik semua komunitas kampus maupun dari Kementerian Agama sendiri. Kami sendiri tetap optimis bahwa dengan kerja yang saat ini, sinergi semua komunitas kampus, itu tahun depan akan ada reakreditasi dan akan ada yang bergeser dari B ke unggul dan C ke B atau sangat baik. Demikian liputan IAKN Ambon saat ini. Saya, Shanela Walata, beserta tim Humas IAKN Ambon yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. IAKN Ambon, Kampus Harmoni dalam Keragaman.